teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube saya. Pada video kali ini kita memasuki bab 22 yaitu DNS server dengan authorized DNS server. Nah, di bab 20 kenapa sampai server? Pada video kali ini kita masuk ke bab 22 yaitu DNS server dengan authorized DNS server. Nah, di bab 22 ini kita mempelajari 7 materi, yaitu konsep authoritative DNS server, clone Debian untuk web server, konfigurasi zone file, konfigurasi forwarding file, konfigurasi reverse file, verify konfigurasi dan restart server, dan pengujian authoritative DNS server. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu konsep authoritative DNS server. Nah, jadi pada video sebelumnya kita melakukan caching dan forwarding DNS server. Jadi itu kurang lebih fungsinya sama seperti ini. Nah, jadi nanti ketika terdapat klien yang ingin mengakses facebook.com, maka nanti klien tersebut akan menghubungi local DNS server. Dia menanyakan IP address dari facebook.com, akan tetapi local DNS server itu tidak memberikan IP dari google.com, dan nantinya google.com ini akan memberikan IP address dari facebook.com-nya. Maka barulah local DNS server memberikan IP-nya kepada klien agar dapat mengakses IP address-nya. Nah, tetapi pada authoritative server yang mana kita menghilangkan metode request ke google.com, jadi jika terdapat klien yang ingin mengakses facebook.com, itu lokalnya sudah menyediakan IP address tersebut. Jadi sebelumnya kita sudah menyeting terlebih dahulu IP-nya, yang mana itu tidak memerlukan metode request atau meminta kepada google.com. Jadi authoritative server memiliki kelebihan yang bisa mempersingkat dan mempercepat requestan data untuk menuju ke suatu internet. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu clone Debian untuk web server. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu clone Debian untuk web server. Nah, pada materi selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu clone Debian untuk web server. Jadi kita akan mencoba melakukan authoritative DNS server, yang mana nantinya itu klien merequest untuk domain dan lokal DNS servernya nantinya akan langsung menjawab beberapa IP address dari domain tersebut. Nah, di sini kalian bisa lihat topologinya. Jadi di sini terdapat klien yang mana nantinya klien akan mengakses web server yang baru. Nah, yang akan kita cloning melalui Debian server. Nah, nanti yang akan menjadi lokal DNS-nya adalah Debian server. Karena itulah kita harus mengcloning Debian servernya, yang nantinya hasil cloningan tersebut akan dijadikan sebagai web server. Oke, langsung saja ini server Debian-nya. Kalian bisa klik kanan lalu pilih yang clone. Setelah itu namanya di sini saya beri nama yaitu web server. Setelah itu kalian bisa next saja, dan di sini kalian bisa pilih yang full clone. Lalu setelah itu kalian bisa next saja. Nah, kemudian kalian di sini tinggal klik yang finish. Setelah itu kalian bisa langsung running VM-nya. Lalu di sini kalian bisa login terlebih dahulu. Dan setelah itu di sini kalian bisa ketikkan IP untuk melihat IP address-nya. Nah, di sini IP address-nya masih sama ya teman-teman dengan server Debian-nya, yaitu 10.10.10.2. Nah, sekarang kita akan ganti IP-nya menjadi 10.10.10.4. Nah, untuk caranya kalian bisa masuk ke root, lalu kalian ketikkan di sini nano slice etc slice network slice interfaces. Dan kemudian di sini IP-nya kita ganti menjadi 10.10.4. Setelah itu kalian bisa simpan. Selanjutnya di sini kita coba restart dengan sistem CTL restart networking. Nah, ini artinya sudah bisa ya teman-teman. Kita coba cek IP lagi. Nah, maka di sini IP-nya sudah berganti menjadi 10.10.4. Kemudian kita coba ping 88 dan ping Google.
Oke, setelah itu kita coba juga ping Google. Nah, maka di sini untuk ping keduanya sudah bisa ya. Nah, selanjutnya kita akan coba ganti hostname-nya dengan komen nano slice etc slice host. Nah, di sini kita ganti menjadi server 3 Debian ya teman-teman. Di bagian sini juga sama, kita ganti menjadi server 3. Kemudian kalian bisa simpan. Lalu setelah itu di sini kita akan coba ganti nama hostnya dengan komen nano slice etc slice hostname. Setelah itu di sini kalian bisa ganti menjadi server 3. Setelah itu kalian bisa langsung save. Nah, kemudian kita akan coba ping menggunakan domain name-nya. Di sini kita ketikkan ping server 3 server 3 strip Debian. Nah, maka dia berhasil ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu konfigurasi zone file. Di sini kalian bisa running semua VM-nya dulu, dan yang pertama kita akan coba lakukan zone file pada server Debian dengan kita masuk ke root, dan sebelum itu kita harus install bin 9 terlebih dahulu dengan apt install bin 9. Nah, jika sudah seperti ini artinya selesai teman-teman. Lalu kita berikan command cd slice etc slice bin. Dan kemudian jika kita ls, di sini terdapat file yang bisa kita gunakan untuk mengkonfigurasi authoritative server. Yang pertama kita akan konfigurasi forwarding zone pada kita masuk ke command nano name.conf.local. Nah, di sini terdapat konfigurasi yang masih masuk ke dalam komen, dan kita akan mengkonfigurasi forwarding zone yang mana nanti kita akan membuat sebuah domain yang akan diakses oleh klien. Kalian bisa ketikkan konfigurasinya, yaitu zone, kemudian nama petik 2, lalu nama domainnya. Nah, di sini saya akan menamainya hana.com, lalu beri tanda petik dan kurung seperti itu ya teman-teman. Lalu enter, lalu tab. Ketika di sini type master, lalu setelah itu kalian bisa enter dan tab lagi. Di sini kita meletakkan ketikan file forwardingnya, yaitu kita ketikkan di sini file .2 slice etc slice bin slice db.hana titik koma, lalu enter. Dan di sini kalian bisa beri kurung kurawal dan titik koma. Setelah itu kalian bisa ketikkan di sini zone titik 2 10 titik 10 titik 10 in DDR ya teman-teman .arpa, lalu titik 2. Untuk terakhirnya kita beri kurung kurawal dan kita enter, lalu tab. Lalu di sini kalian bisa ketikkan type master, lalu titik koma. Di sini kalian bisa enter, lalu tab, kemudian ketikkan file titik 2 atas slice etc slice bin slice db.10, lalu titik 2 dan titik koma. Kemudian kalian bisa kasih kurung kurawal dan titik koma untuk mengakhirinya, dan setelah itu kalian bisa save. Kemudian kita bisa cek dengan get name.conf local. Nah, di sini sudah tersimpan ya teman-teman. Dan kita masuk ke materi yang keempat, yaitu konsep forwarding file. Nah, kali ini kita akan coba buat file pada Debian server. Di sini kalian bisa ketikkan cp db local
spasi db nama domain kalian. Kemudian jika sudah, kalian bisa enter dan kita coba ls. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Dan kemudian jika kita masukkan komen lalu spasi db.hana, lalu kalian bisa enter. Nah, maka di sini sudah ada konfigurasinya teman-teman, yang mana kita tinggal menggantinya saja. Di sini saya akan ganti localhostnya menjadi nama domain saya, yaitu di sini hana.com. Dan yang sebelah localhost juga sama, kita ganti menjadi nama domain saya. Dan kemudian untuk serial numbernya saya ganti menjadi 5. Nah, selanjutnya kita akan lanjut mengkonfigurasikan name servernya. Kita bisa ganti di sini pada localhostnya. Di sini yang mana ini adalah singkatan dari NS adalah name server, dan localhostnya di sini kita ganti menjadi ns1.hana.com. Nah, lalu untuk yang di bawahnya kita bisa ganti IP address-nya menjadi 10.2. Nah, setelah itu di sini kita juga ganti di add in a, lalu di sini kita berikan IP dari web servernya, yaitu 10.10.10.4. Nah, selanjutnya untuk di bawahnya kita ketikkan www tab in tab cname tab hana.com, dan jika sudah, kalian bisa save. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kelima, yaitu konfigurasi reverse file. Mendefinisikan reverse file pada DB10, karena pada materi sebelumnya kita telah mendefinisikan IP pada file DB10. Di sini kita coba ls, dan kemudian kita masukkan komen cp db127 spasi db10. Mau bisa enter dan kita ls. Nah, di sini sudah ada ya untuk filenya. Kemudian di sini kita ketikkan nano db.10. Nah, di sini kita akan melakukan reverse run, yang mana pastinya kita akan konfigurasi domainnya dulu, sama seperti yang sebelumnya. Di sini localhostnya kita ganti. Kita ganti menjadi hana.com, dan yang root kita juga ganti ya teman-teman. Dan untuk serial numbernya kita juga ganti menjadi 5. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi pada reverse zone-nya. Sini kita ganti menjadi ns1.hana.com. Lalu untuk yang di bawahnya kita ketikkan menjadi in ns atau name server. Kemudian di sini kita ketikkan ns1.hana.com. Untuk yang bagian 3 kita bisa gunakan parameter pointer untuk menentukan siapa web servernya. Di sini kita ketikkan ini kita ketikkan www.hana.com. Nah, jika sudah, kalian bisa langsung save, dan kemudian kita cek pada perintah get db10.
Nah, oke, di sini sudah tersimpan ya. Kita masuk ke materi yang keenam, yaitu verify konfigurasi dan restart server. Nah, di sini kita pastikan bahwa tidak ada error pada konfigurasi yang telah kita lakukan pada sebelumnya. Nah, yang pertama kita akan coba lihat dulu dengan perintah cat db.hana. Kemudian kami enter. Kemudian di sini saya akan cek db10 juga. Nah, maka di sini keduanya sudah berhasil tersimpan ya. Dan jika kalian ingin mengganti, jangan lupa untuk mengganti serial numbernya juga. Nah, untuk pengecekan, kalian bisa ketikkan komen named strip check conf. Nah, jadi tidak ada output yang tertampil, berarti tidak ada masalah ya. Nah, kalau kita sudah berhasil, kemudian saya akan coba cek name strip checkzone. Zone hana.com pasti db.hana. Nah, jika sudah seperti ini, maka sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita cek pada 10.10.4 dengan ketikan di sini name strip check zone 10.10.10 dot in address dot arpa spasi db10. Nah, di sini sudah berhasil ya. Sekarang saya akan restart pin 9-nya dengan komen sistem restart pin 9. Jika sudah seperti ini sudah berhasil ya. Selanjutnya kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu pengujian authoritative DNS server. Oke, di sini kita akan menguji dari seluruh konfigurasi yang sudah kita lakukan. Jadi kita akan lakukan pengujian lewat Ubuntu client. Sebelum itu kalian bisa masuk ke router terlebih dahulu dan ketikkan komen nano slice etc slice resolve.conf. Nah, kalian bisa scroll ke bawah, lalu di bawah name server 127 ini kalian tambahkan name server 10.10.10.2. lalu yang name server 127 ini kita kasih pagar. Setelah itu kalian bisa simpan saja. Sekarang kita akan lakukan konfigurasi sudo dict hana.com. Nah, di sini sudah terjawab ya, bahwasanya hana.com itu adalah suatu domain yang mana web servernya itu adalah 10.10.10.4 dan IP addressnya ini diberikan oleh local DNS server dengan IP 10.10.2 dan domain servernya adalah ns1hana.com. Jadi kita sudah berhasil ya dalam pengujian authoritative servernya.